Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Hari ini Jumat tanggal 26 Februari tahun 2025. Menjelang Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah siam 1446 Hijriah. Ini adalah tema terakhir dalam Allah Way of Thinking 2.5, di mana Allah menginginkan kita untuk berpikir logis dan rasionalis untuk membaca Al-Quran dengan 4 perangkat, di antaranya kolbu sebagai alat untuk tadabur, tafakur, dan tafahum. Sedangkan fuad yaitu alat yang harus dikendalikan karena fungsinya selalu membawa kepada keburukan. Lalu sudur sebagai tempat di mana kolbu dan fuad ini berada, dan yang terakhir adalah lub yang akan kita bahas kali ini. Lub atau yang lebih sering kita dengar dengan kata albab, ini Allah informasikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi para ulil albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan ciri-ciri ulil albab tersebut di ayat 191-nya, di antaranya memiliki potensi yazkurun dan yatafakkarun, atau kita singkat dengan kata zikir dan fikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan zikir bagi para ulil albab ini tidak berbatas karena mereka melakukannya dalam setiap gerakan dan posisi, di antaranya adalah berdiri, duduk, dan berbaring. Dulu saya memahami bahwa zikir ini adalah mengucapkan lafaz-lafaz tertentu yang berkenaan dengan kemahakuasaan Allah. Misalnya saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Pemahaman seperti ini sudah benar, namun untuk mencapai derajat ulil albab haruslah naik ke tingkat berikutnya, yaitu juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena dalam ayat 191 yang disebut ulil albab itu, selain zikir dalam setiap gerakan dan posisi, juga haruslah berpikir atau fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga poinnya tepat seperti di ayat 190-nya, yaitu khalqis samawati wal ardi wakhtilafi laili wan nahari la ayati. Yang berarti dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, dan menjadikannya semuanya itu sebagai tanda-tanda untuk mengingat Allah. Hal yang demikian ini sama dengan ketika kita melihat kemahakuasaan Allah dalam lebatnya pepohonan dan beraneka ragam jumlah pohon yang terdapat di gunung kemarin, lalu melakukan riset dan penelitian atas perbedaannya tersebut, sehingga dengan risetnya itu dapat bermanfaat bagi orang banyak. Inilah yang disebut ulil albab. Maka Allah pun juga memakai diksi yang sama dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 yang menjelaskan tentang pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dengan kalimat Inna fi dzalika la ayati liqaumi yaqilun, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak dari kalangan umat muslim yang hanya sampai derajat zikir, namun sangat sedikit sekali sampai kepada derajat fikir, sehingga yang dinamakan ulil albab ini amatlah sangat langka, apalagi ketika konsep atau sistem kehidupan dipisahkan dengan sistem ketuhanan di dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan. Maka tidak mungkin lahir ahli-ahli fikir dalam bidang sosiokultural, sains, dan teknologi di dunia Islam sehingga dapat memunculkan para ulil albab ini. Terkecuali konsep atau sistem ini dibangun oleh para individu umat muslim itu sendiri. Oleh karena itu, hingga sekarang kita tidak pernah mendengar para penemu-penemu dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak dilahirkan dalam tubuh umat Islam, kecuali pada zaman keemasan atau the golden age of Islam, saat Khalifah Ma'mun berkuasa pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Bagi sebagian umat muslim, ada yang beranggapan kalau dirinya sudah melalui fase zikir dan fikir sehingga pantas menyandang gelar ulil albab.
sebagai pengakuan atas dirinya. Namun kenyataannya, jika fikirnya tersebut belum sampai kepada kebermanfaatan bagi orang banyak, mustilah diragukan ke ulil albabannya. Sebab Allah sendiri menginformasikan kalau ulil albab ini karena fikirnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan baca dalam Quran Surat Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan para ulil albab. Yang perlu diperhatikan, kata rosikhuna di situ, dalam terjemahan Kemenak, hanyalah diterjemahkan sebagai mendalam, sehingga sulit memahami apa arti ilmu yang mendalam itu. Padahal, kalau mau kita gali lagi dengan kamus Al-Quran, yakni leksikon Quranic Research, kata rosikhuna tersebut dimaknai dengan orang-orang yang telah maju dalam ilmu pengetahuan dan mempunyai pijakan yang kuat dalam dunia sains atau pengetahuan, dan dia memiliki keunggulan daripadanya. Sehingga makna yang benar dari ayat ini seharusnya adalah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk orang-orang banyak, sambil berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu berasal dari Tuhan kami, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran seperti ini, melainkan para ulil albab. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Namun, karena ulil albab ini dalam melakukan riset atau penelitiannya penuh resiko, maka perlu kehati-hatian, sebab dapat berdampak besar bagi kemanusiaan jika salah mengambil tindakan dan keputusan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik bagi dirimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai para ulil albab, agar kamu mendapat keberuntungan. Begitu pula para ulil albab ini juga memerlukan input atau masukan dari orang lain dalam melakukan riset atau penelitiannya, sehingga dapat menimbang mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang lebih banyak mudorotnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah para ulil albab. Maka setelah riset dilakukan dan hasil pengembangan ilmu pengetahuannya telah selesai uji coba dan siap untuk diproduksi secara massal atau dibagikan kepada banyak orang, maka para ulil albab ini tidak segan-segan untuk membagikan ilmunya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 19-21. Karena ayatnya panjang, maka saya akan bacakan artinya saja. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja adalah para ulil albab, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian tersebut, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dalam tema kali ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah setiap orang mempunyai potensi ulil albab? Jawabannya adalah iya, sebab potensi ulil albab ini terdapat pada sisi bagian otak manusia manapun, yang dalam dunia sains lebih dikenal dengan kata loop atau lobus, karena masuk ke dalam kata serapan. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, dalam gambar berikut ini, itu terdapat otak dan beberapa nama bagian yang terdapat dalam otak. Ada setidaknya 4 kata loop di situ, atau lobus, yaitu limbic loop, frontal loop, parietal loop, dan occipital loop. Hanya saja, potensi ulil albab ini banyak dari kalangan umat muslim belum memakainya secara maksimal. Terakhir, dari pembahasan dalam tema Allah Way of Thinking 2, yang dimana Allah menginginkan kita untuk berpikir dengan 4 perangkat, yaitu kolbu, fuad, sudur, dan lub inilah manusia diharapkan sampai pada kecerdasan intelektual
dalam bingkai keimanan, mampu menjadi khalifatul fil ardi, sehingga dalam perkembangan zamannya manusia dapat mengupgrade dan mengupdate dirinya sendiri tanpa melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan, baik berupa hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia, dan hubungannya kepada alam semesta. Sampai bertemu lagi dengan kajian-kajian saya berikutnya. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.